Desa Wonorejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kunjang dengan luas wilayah sekitar 70 hektar area pertanian dan total luas 125 hektar merupakan wilayah yang secara demografis terkendali. Dengan populasi sekitar 1.450 jiwa, desa ini telah berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduknya, terutama dikenal sebagai desa pertanian, hampir 80% penduduknya berprofesi sebagai petani. Desa Wonorejo ini dengan luas wilayah kurang lebih 70 hektar itu areal pertanian. Nah, total jumlah luas 125 hektar. Itu dengan jumlah penduduk sekitar 1.000 per bulan ini ya, 1.450 jiwa. 1.450 jiwa. Itu alhamdulillah untuk desa kita dari tingkat pertumbuhan penduduk itu sangat terkendali. Jadi setiap tahun itu dari laporan kadar posyandu itu nggak lebih dari jumlah kelahiran itu 10 sampai 15 orang. Itu sejak tahun 2000 berapa ya? 2010, 11, 12 sampai sekarang. Dan untuk desa kita ini desa pertanian, Mbak. Hampir 80% itu warga kita itu petani, termasuk buruh tani dan juga petani penggarap sawah. Selebihnya itu ada yang juga jadi guru dan juga jadi pegawai pabrik. Nah, untuk pengembangan sektor ekonomi, kita mengacu dari program pemerintah pusat ketahanan pangan. Sejak bergulirnya dana desa tahun 2014, tiap tahun kita menganggarkan ke bidang ketahanan pangan, mulai dari bantuan bibit, terus pengolahan pupuk organik, terus maupun itu pendampingan dari baik dari dinas pertanian kecamatan, kabupaten dan provinsi demi kemajuan pertanian yang ada di desa kita. Mulai dari pendampingan pemberantasan hama, terus identifikasi masalah, terus bagaimana cara insya Allah untuk distribusi panen komoditi yang ada di desa kita tidak kesulitan. Ada gudang yang selama ini membeli hasil panen kita. Terutama mengenai komoditi padi dan jagung. Sarana alhamdulillah kita ditunjang dari dana desa itu hampir 80% itu selesai untuk saluran, terus jalan. Untuk tahun-tahun ke depan kita hanya tinggal perawatan. Mulai irigasi pertanian sudah tercukupi. Terus jalan desa, antar desa juga begitu. Insya Allah tahun depan kita hanya butuh rehab saja. Desa Wonorejo memiliki berbagai layanan kesehatan yang termasuk di dalamnya posyandu balita, posyandu lansia, dan posbindu yang diadakan setiap bulan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan posyandu ini sangat tinggi, mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kesehatan. Kalau untuk posyandu ada 3 yang di Desa Wonorejo, yaitu posyandu balita, lansia juga posbindu, di mana pelaksanaannya setiap 1 bulan sekali. Di posyandu balita kegiatannya atau fasilitasnya selain ada pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala juga lingkar lengan. Kalau pada bulan timbang juga diberikan imunisasi lengkap dan vitamin A dan obat cacing. Kalau posyandu lansia setiap bulan sekali kita adakan perpos, di mana di situ layanannya juga ada pengukuran tinggi badan, berat badan, juga cek darah lengkap gratis atau pemeriksaan bagi mereka yang memerlukan pengobatan. Sebenarnya untuk posyandu posbindu juga ada pemeriksaan cek darah lengkap. Untuk partisipatifnya untuk warga antusiasnya emang sangat tinggi ya. Untuk tahun kemarin saja sudah lebih dari 50% dari sebelumnya. SKDE-nya dalam artian karena di sini untuk programnya kemarin untuk posyandu lansia khususnya sama posbindu ada diadakan cek darah lengkap gratis. Makanya SKDE-nya juga naik untuk tingkat kedatangannya. Desa Wonorejo telah melaksanakan program ketahanan pangan dengan mengadakan pembagian bantuan bibit jagung periode 2023.
Program ini menjadi kegiatan tahunan yang diadakan sekali dalam setahun. Upaya ini menunjukkan komitmen Desa Wonorejo dalam meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Untuk dana desa itu sudah ada pos-pos masing-masing tersendiri, jadi ruang lingkupnya semakin sempit. Nah, salah satunya penggunaannya adalah ketahanan pangan itu minimal 20%. Contoh yang jenengan kegiatan ketahanan pangan yang jenengan ikuti adalah pembagian bibit. Ya, itu. Terus yang kedua adalah PKTD. PKTD itu padat karya tunai desa. Biasanya meliputi kerja fisik, pembangunan apa, namun melibatkan orang banyak. Untuk masyarakat kurang mampu, dari dana desa itu sudah dianggarkan namanya BLT. BLT itu minimal 10%, maksimal 25% dari pagu anggaran dana desa. Semisal 1 miliar, berarti untuk 10%-nya itu 100 juta itu digunakan untuk BLT. Yang setiap bulannya itu 300.000. Nah, sumber dari data BLT itu yang pertama ada DTKS, yang kedua P3KI. P3KI itu yang mempunyai data awalnya itu dari Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Di Desa Wonorejo, kegiatan keagamaan berkembang dengan cukup pesat. Partisipasi masyarakat dalam setiap acara keagamaan juga mencapai tingkat yang signifikan. Dengan antusias yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, warga desa secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan. Kegiatan di sini rutinnya banyak sekali, mulai dari anak-anak ada jamiah dibak, ada jamiah sholawat, dan juga ibu-ibu juga demikian, banyak sekali kegiatannya. Ada jamiah yasin tahlil, ada juga burdah, dan juga ada kegiatan jamiah manakib. Dari situ kalau yang laki-laki atau bapak-bapak juga demikian, setiap malam Jumat ada kegiatan di musola masing-masing yang jumlahnya 8 musola, 1 masjid, dan itu adalah merupakan kultur atau rutin yang kita laksanakan setiap malam Jumat atau minggu sekali. Kalau kita melihat dari jumlah musola yang ada di sini, dan tiap musola itu punya kegiatan masing-masing, jadi hampir 80%. Desa ini membentuk tim pengelola usaha pupuk organik yang baru berdiri sekitar 3 bulan. Meskipun awalnya mendapat tanggapan kurang positif dari masyarakat, seiring berjalannya waktu, usaha ini semakin diterima dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil panen yang meningkat pada lahan yang menggunakan pupuk organik. Untuk pembuatan pupuk organik itu pertama membeli 1 rit itu engkel itu 180. Lalu saya jemur, kalau setengah kering, kalau terlalu kering nggak bisa digiling. Itu saya jemur, saya masukkan ke dalam gudang, saya beri itu campuran dilumit sama bahan-bahan yang dibutuhkan. Itu lalu saya fermentasi, saya ukep. Nah, seperti ini yang saya itu. Lalu kalau sudah 15 hari sudah jadi fermentasian itu baru digiling. Harapan saya untuk ke depan itu semoga masyarakat semua itu tahu apa kegunaan pupuk organik. Jadi masyarakat itu harus tahu pupuk kimia kalau berlebihan di lahan pertanian itu sangat bahaya kalau tidak diimbangi dengan pupuk organik, gitu loh. Jadi meyakinkan masyarakat bahwa pupuk organik itu bagi petani itu penting sekali.